Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Arwijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memberikan materi untuk tugas terstruktur perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto. Nah, saya izin untuk share screen. Ya, perekonomian Indonesia. Ya, ini kita akan membahas materi tentang utang negara dan pembangunan infrastruktur, resiko dan peluang. Pengertian utang negara yaitu utang negara adalah akumulasi kewajiban keuangan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara kepada pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban ini dapat berupa pinjaman dalam berbagai bentuk, seperti obligasi, sukuk, atau pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional. Utang negara bukanlah fenomena baru dan telah menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal banyak negara di seluruh dunia. Suatu pemerintah negara bisa menjalankan tiga pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, kurang, atau sama dari belanja pemerintahan. Utang negara, jenis-jenis utang negara. Yang pertama adalah utang domestik, di mana utang domestik merupakan utang yang dimiliki pemerintah kepada entitas dalam negeri, seperti individu, bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Instrumen utang dalam negeri yang umum termasuk obligasi negara dan sukuk negara. Yang kedua adalah utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual atau mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Selanjutnya adalah utang negara dalam pembangunan infrastruktur. Diketahui dari data yang terbaru, total utang pemerintah Indonesia berkisar antara 40 hingga 45% dari produk domestik bruto per Juli 2024. Utang pemerintah Indonesia mencapai 8.502,69 triliun. Dari rasio PDB, utang dari Indonesia semakin meningkat dibandingkan utang-utang tahun-tahun sebelumnya. Utang Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, serta fasilitas energi dan telekomunikasi. Tanpa infrastruktur yang layak, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi sebagai ekonomi berkembang. Sejumlah sektor diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional, regional, serta ekonomi daerah. Utang negara dalam pembangunan infrastruktur. Investasi infrastruktur yang didanai melalui utang diharapkan memberi pengembalian ekonomi yang besar dalam jangka waktu panjang. Misalnya proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dapat meningkatkan adanya konektivitas antar wilayah, mempercepat pengiriman barang, dan mengurangi adanya biaya transportasi. Dari peningkatan efisiensi tersebut, diharapkan agar dapat mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Utang negara Indonesia. Posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir April 2025 diperkirakan nyaris menembus 9.000 triliun. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, total utang pemerintah telah mencapai 8.984,13 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari posisi utang per Desember 2024 sebesar
8.680,13 triliun. Ditambah realisasi penarikan utang baru selama periode Januari hingga April 2025 sebesar 304 triliun. Sementara itu, dokumen APBN kita untuk periode Januari hingga Mei 2025 hingga kini belum dirilis oleh Kementerian Keuangan. Utang negara terhadap PDB. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Bedul Hadi memperkirakan rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 37,4% per April 2025. Proyeksi ini menggunakan asumsi PDB nominal Indonesia tahun 2025, yaitu sekitar 24.000 triliun. Meski rasio utang tersebut masih berada di ambang batas aman, yaitu sekitar 60% yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, dan juga di bawah target APBN 2025 yang mematok rasio utang sekitar 37,9% dari PDB, Badiul menilai pemerintah perlu tetap waspada. Peluang dan dampak positif utang negara. Utang negara dapat memberikan beberapa manfaat positif bagi perekonomian suatu negara. Antara lain yang pertama adalah pendanaan pembangunan. Utang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang penting, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah stimulus ekonomi. Utang dapat digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus fiskal, seperti peningkatan belanja dan pemotongan pajak. Resiko utang dan utang negara. Utang negara juga dapat menimbulkan resiko yang serius pada suatu negara. Antara lain yang pertama adalah beban bunga, di mana pembayaran bunga utang dapat membebani anggaran suatu negara dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif, seperti investasi dalam berpendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua adalah adanya resiko gagal bayar atau default. Ketidakmampuan membayar utang dapat merusak reputasi negara, mempersulit akses ke pasar keuangan, dan memicu krisis ekonomi. Yang ketiga adalah inflasi. Utang yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah ketergantungan pada pemberi pinjaman. Utang dapat membuat negara rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi dari pemberi pinjaman, terutama jika utang tersebut dimiliki oleh negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF. Kesimpulannya adalah utang negara adalah instrumen kebijakan fiskal yang penting dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara jika dikelola dengan baik dan benar. Namun, hutang juga dapat menimbulkan risiko yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan utang negara dapat efektif, memerlukan kombinasi dan kebijakan fiskal yang pruden, peningkatan efisiensi belanja, diversifikasi sumber pendanaan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan strategi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa utang negara memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan risiko yang besar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat terus memantau dan mengelola utang secara terukur dengan strategi yang mencakup diversifikasi sumber pembiayaan, pengelolaan portofolio utang yang aktif. Tujuan utamanya adalah menjaga suku bunga, risiko jatuh tempo, dan eksposur terhadap fluktuasi mata uang pada level yang terkendali. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.